datanglah ke hadapannya, datanglah dengan bersorak, ketahuilah Tuhanlah Allah. Dia yang menjadikan punya, dialah kita, kawanan domba-gembalaannya. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya pun kekal. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Betapa banyaknya karya-Mu Tuhan, sekaliannya Kau jadikan. Kau ciptakan semua dengan hikmat-Mu, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Lihat laut itu besar dan luas, binatangnya banyak tak terbilang, dan di situ berlayarlah kapal-kapal Lewiatan bermain dengannya. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sesuai arahan BPMS GKI, kita akan masih terus melaksanakan ibadah dan berbagai kegiatan lain secara online. Pada waktunya, Majelis Jemaat akan menginformasikan apabila ada perubahan tentang hal-hal tersebut. Dan apabila ada yang membutuhkan pelayanan khusus di luar hal-hal tersebut, jangan ragu untuk menghubungi para penatua ataupun pendeta. Kita akan bersama mencari cara untuk melayankannya. Saat ini ada berbagai kegiatan menarik yang tetap dapat Anda ikuti melalui media belajar di Zoom, baik itu pemahaman Alkitab, katekisasi, seminar orang tua remaja, dan lainnya. Ikuti terus informasi yang disebarluaskan lewat WhatsApp grup di wilayah-wilayah. Kami mendorong jemaat sekalian untuk saling memperhatikan dan mendukung antar sesama anggota keluarga besar GKI Gading Indah. Apabila Anda mengetahui ada saudara kita yang membutuhkan perhatian dan bantuan khusus, baik mengenai kesehatan ataupun ekonomi, silakan menghubungi penatua dan pendeta. Mari kita bersama sebagai keluarga besar GKI Gading Indah dan dengan penyertaan Tuhan Yesus melewati masa-masa sukar ini. Terima kasih. Kami puji kemuliaan Engkau Allah yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. GKI Gading Indah yang dikasihi Tuhan, kita menjalankan setengah tahun di tahun 2020 ini dengan begitu banyak suka dan duka yang telah kita lewati. Dan hari ini adalah hari Minggu terakhir di bulan Juni ini yang akan menutup tengah tahun yang pertama. Maka biarlah kita meyakini bahwa Tuhan yang telah menuntun kita memasuki tengah tahun yang kita jalani ini, Tuhan juga yang akan menuntun dan menolong serta menyertai kita ketika kita masuk ke dalam tengah tahun yang kedua di bulan Juli nanti. Dan biarlah segala hal yang terjadi dalam hidup kita, kita mau percaya bahwa tangan kasih Tuhan yang akan menopang dan menguatkan kita sebagai keluarga di dalam Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu pujian kita. Firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat 13 berbunyi demikian. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat dipersilakan untuk melakukan pengakuan dosa secara pribadi terlebih dahulu. Dan kemudian saya akan menutupnya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Bapa, kami boleh hadir di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini melalui kebaktian online. Bapa, tolong kami, biarlah kami datang dengan segala kerendahan hati dan pikiran kami. Kami mohon pengampunan dosa daripadamu saja ya Bapa. Tolong kami Bapa, karena begitu banyak hal-hal yang telah kami lakukan, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Bapa, ampunilah kami. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin.
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 23 berbunyi, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ikut salib, ikutlah aku mau mengikut Dia.
Mari kita menaikkan doa kita. Allah yang Maha Kasih, kami saat ini menyiapkan diri kami untuk membuka telinga kami, mendengarkan firman-Mu. Namun biarlah kami terlebih lagi membuka hati dan pikiran kami untuk firman Tuhan. Sehingga apa yang kami dengar dapat kami renungkan dan kami hayati serta kemudian kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-10 ayat 40 sampai 42. Matius 10 ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini hanya 3 ayat, pendek sekali. Namun di dalam ayat-ayat yang pendek ini kita akan melihat sebuah makna yang dalam yang Tuhan sampaikan kepada para murid sebagai para utusan Tuhan yang melayani dan menyebarkan kabar baik di dalam dunia ini dan juga tentu kita yang adalah murid-murid Tuhan pada masa kini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita terbiasa menyambut seseorang dengan sebaik-baiknya ketika orang itu adalah orang yang penting, yang terkenal, yang istimewa di dalam kehidupan kita. Namun sebaliknya, terkadang kita menyepelekan orang-orang yang kita anggap tidak terlalu penting, tidak terlalu istimewa. Sebagai pendeta, maka ada banyak orang yang biasanya memperlakukan saya dan juga banyak pendeta lain tentu dengan cara-cara yang istimewa ketika datang ke sebuah tempat. Ada sambutan yang tidak biasa dan biasanya juga kalau datangnya ke sebuah acara makan, maka kadang-kadang suka didahulukan untuk makan dan karenanya ada banyak sikap-sikap yang diperlihatkan oleh orang-orang lain dengan cara yang berbeda. Namun ada 1-2 pengalaman yang cukup berbeda yang bagi saya menjadi menarik ketika bicara tentang memperlakukan orang yang berhadapan dengan kita. Misalnya pada suatu kali ketika pada saat itu saya melayani di GKI Tanggamus, waktu itu juga dengan pendeta Setira bersama-sama. Maka setiap kali hari Minggu maka ada rombongan-rombongan paduan suara dari jemaat-jemaat GKI yang digilir oleh sinode untuk melayani di sana. Dan biasanya mereka akan datang di 1 hari sebelumnya yaitu di hari Sabtu. Nah pada waktu itu ketika sedang menanti rombongan, kami tidak tahu jam berapa pastinya rombongan akan datang. Namun kami menyiapkan makan siang untuk menyambut rombongan tersebut. Dan menunggu-nunggu, maka sambil menunggu pada saat itu saya sedang menyapu teras pastori tempat tinggal kami dan tempat makannya pun juga di dekat dengan pastori kami. Nah pada waktu itu ketika saya sedang selesai menyapu, saya melihat mobil-mobil rombongan mulai berdatangan dan saya menyambut mereka. Saya pakai kaos dan celana pendek. Lalu saya cepat-cepat memberitahu koster dan penatua dan menyiapkan makan siang. Dan demikianlah kami mulai sibuk menyambut mereka dan sebagainya dan acara makan pun dilangsungkan. Nah tiba-tiba di tengah-tengah acara makan itu ada seorang ibu yang manggil saya, dek sini, tuh sambal, bawa sini sambal gitu. Lalu saya kemudian membawakan ibu itu sambal. Dan setelah acara makan selesai maka kemudian acara perkenalan. Maka kemudian para penatua
hadir beberapa orang dan mulai memperkenalkan diri, termasuk kami pada waktu itu calon-calon pendeta yang juga ada di sana, dan saya memperkenalkan diri juga sebagai salah seorang calon pendeta. Dan ibu yang tadi menyuruh saya untuk mengambilkan sambal itu langsung merasa syok dan mukanya pucat begitu ya. Setelah selesai acara perkenalan itu, lalu ibu tersebut mengatakan bahwa dia minta maaf sudah berlaku tidak sopan kepada saya karena dia anggap saya anak pemuda di gereja itu atau koster karena membantu melayani saat makan tersebut. Nah, ada lagi satu buah kisah Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika itu ada sebuah musibah banjir yang terjadi dan saya melayani di GKI Muara Karang bersama-sama dengan tim banjir. Kemudian kami membawa bantuan banjir ke sebuah daerah. Kontak person kami adalah seorang Pak RT di daerah yang sedang kebanjiran itu. Dan saya bersama dengan rombongan kemudian mendatangi pos banjir yang ada. Dan ketika kami tiba dengan banyak barang-barang bantuan yang kami bawa, dan kami kemudian mulai bertemu dengan orang-orang di sana, dengan cepat kemudian saya melihat anak-anak muda yang ada di sana keluar dari pos dan membantu kami untuk mengeluarkan barang-barang bantuan dari mobil dan membawanya masuk ke pos, dan begitu sibuknya kami lakukan. Lalu kemudian ketika proses sudah mulai berjalan, saya meninggalkan rombongan tersebut dan masuk ke dalam pos itu dan saya bertanya, Pak RT-nya mana? Ternyata Pak RT sedang mengangkat barang-barang dari mobil kami ke pos itu juga. Saya tidak menyangka bahwa ternyata salah satu orang yang mengangkat barang itu adalah Pak RT-nya langsung. Karena penampilannya tidak terlihat sebagai seorang pemimpin yang hanya pakai celana pendek, kaos, dan juga biasa-biasa saja di hadapan yang lain, tidak ada hal yang istimewa. Namun pengalaman-pengalaman itu mengajak saya untuk merefleksikan tentang bagaimana kita memperlakukan orang-orang lain di dalam kehidupan kita. Bukankah memang dengan mudah kita membedakan perlakuan kita terhadap satu orang dengan orang yang lain? Bahwa ketika kita melihat penampilan seseorang yang bagi kita rasanya tidak menarik, maka sambutan kita menjadi kurang berarti dibandingkan jika orang yang datang adalah seorang yang terkenal, seorang yang hebat, seorang yang istimewa, maka karpet merah pun akan digelar. Nah, biarlah kiranya pengalaman-pengalaman yang saya ceritakan maupun juga pengalaman-pengalaman Bapak Ibu sekalian juga ketika disambut atau menyambut orang lain, mengajak kita untuk merenungkan dan mendalami sebuah makna menghargai kehadiran orang-orang lain yang ada bersama dengan kita. Dan marilah kita juga saat ini belajar dari firman Tuhan. Di dalam Alkitab, dalam pembacaan kita Matius 10 ayat 40 sampai 42 ini, Tuhan mengajak kita untuk merenungkan sebuah makna untuk menyambut orang lain sebagaimana kita menyambut Tuhan sendiri. Bahwa ketika kita melihat konteks dari Matius 10 ini Bapak Ibu sekalian, maka konteks Matius 10 ini adalah sebuah petua, sebuah nasihat, sebuah khotbah yang disampaikan kepada para murid yang berbicara tentang bagaimana para murid diberikan sebuah jaminan dan pengharapan mereka akan terpelihara oleh Tuhan. Bahwa ketika mereka berhadapan dengan situasi-situasi ketika mereka diutus, kita melihat dan juga mungkin mengingat bacaan-bacaan minggu-minggu yang lalu, ketika para murid dipilih, lalu kemudian diutus untuk menyebarkan kabar baik dan melayani banyak orang di dalam kehidupan yang mereka temui, di dalam dunia dengan belas kasihan, maka apa yang mereka lakukan di dalam pelayanan-pelayanan sebagai para utusan yang pergi itu adalah mewakili kehadiran Tuhan sendiri. Bahwa pelayanan yang para murid lakukan bukan karena diri mereka sendiri mampu melayani, namun karena Tuhan yang mengutus mereka. Bahwa ketika mereka mengabarkan kabar baik, maka kabar baik itu bukan kabar baik tentang mereka, tetapi tentang Tuhan yang menyelamatkan mereka. Maka kita lihat di dalam Matius 10 ayat 40 sampai 42 tadi Tuhan mengatakan bahwa barang siapa yang menyambut kamu, barang siapa yang menyambut para murid pada waktu itu, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang menyambut Tuhan sendiri.
Dan orang yang menyambut Tuhan Yesus adalah orang-orang yang menyambut Allah. Dan di dalam apa yang kemudian Tuhan Yesus katakan, bahwa ketika barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Apa sebenarnya upah dari nabi dan orang benar? Upah dari nabi dan orang benar adalah kehidupan yang Tuhan jaga dan pelihara. Kehidupan yang terus Tuhan tuntun. Upah orang benar dan nabi adalah hidup yang terus berada di dalam komunikasi dan relasi yang dekat dengan Tuhan. Hidup yang benar menjadi seorang nabi adalah hidup ketika tidak putus-putusnya merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan ini. Maka ketika kita menyambut orang-orang lain, menyambut sesama kita dalam kehidupan ini, kita seperti sedang menyambut Tuhan sendiri. Dan karenanya kita akan memperoleh kehidupan, akan memperoleh relasi yang penuh dengan damai sejahtera dengan Tuhan dan juga dengan orang-orang lain di dalam kehidupan kita. Lalu di dalam ayat yang ke-42 Alkitab juga mengatakan, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Kita mengingat Bapak Ibu sekalian juga sebuah kisah dari dalam Matius 25 tentang penghakiman terakhir. Bukankah di dalamnya Tuhan berbicara tentang orang-orang yang telah menolong mereka yang dipenjara, mereka yang sakit adalah seperti orang-orang yang sedang menolong Tuhan sendiri. Di dalam peristiwa penghakiman terakhir, maka Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang telah menolong mereka yang tersisihkan adalah orang-orang yang menolong Tuhan. Di dalam sebuah ayat di Ibrani 13 ayat yang kedua, Alkitab mengatakan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Maka ayat-ayat tersebut dan Matius 10 ini mengingatkan kita bahwa ketika kita memperlakukan orang-orang lain di dalam kehidupan kita, kita juga sedang memperlakukan Tuhan. Bukankah ketika kita bicara tentang semua orang yang hidup di dunia ini, maka semua orang itu juga adalah orang-orang yang diciptakan dan dikasihi oleh Tuhan yang sama, yang menciptakan dan mengasihi kita. Maka menyambut sesama kita adalah seperti kita menyambut kehadiran Tuhan sendiri. Dan karena itu kita mau belajar untuk menghayati bahwa dalam kehidupan kita, kita tidak membeda-bedakan orang dari penampilannya. Tidak membedakan orang dari seberapa berharganya atau berfungsinya dia untuk hidup kita. Kita tidak memperlakukan orang melihat dari status seseorang lalu kemudian membeda-bedakan di dalam kehidupan kita ketika kita memperlakukan mereka. Mari kita belajar untuk terus melakukan kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan yang menyambut sesama kita seperti kita menyambut Tuhan. Berarti kita memperlakukan sebaik-baiknya setiap orang yang ada di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita sebagai gereja Tuhan? Di dalam kehidupan kita sebagai keluarga Tuhan, maka ada banyak hal yang tentu kita alami bersama-sama. Ada begitu banyak orang dengan latar belakang yang menjadi bagian dari keluarga di dalam Tuhan di GKI Gading Indah. Ada berbagai kondisi yang juga kita hadapi pada saat ini. Maka di dalam setiap kehidupan yang kita jalani sebagai keluarga GKI Gading Indah, mari kita saling memperlakukan satu dengan yang lain sebaik-baiknya. Karena memperlakukan seseorang yang kecil saja pun, namun ia adalah murid Tuhan, maka kita seperti sedang memperlakukan Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, di dalam semua hal yang menantang kita, di dalam perjalanan kita ke depan sebagai gereja Tuhan, sebagai keluarga maupun sebagai pribadi, tentu ada banyak hal yang masih harus kita pikirkan dan antisipasi sama-sama dengan kondisi saat ini.
Mari kita saling memperhatikan, mari kita saling mempedulikan, mari kita saling membuat kasih sayang Tuhan terjadi melalui kehadiran kita ketika kita memperlakukan orang-orang lain siapapun itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin mereka adalah anak-anak, mereka adalah lansia, mereka adalah orang-orang yang sedang sakit, mereka adalah orang-orang yang sedang bergumul dengan kondisi ekonomi mereka. Mereka adalah setiap orang yang ada dalam kehidupan ini dan merasa kecil karena situasi saat ini. Maka biarlah kita mau percaya Tuhan akan menolong dan menguatkan kita sebagai satu keluarga di dalam Tuhan yang mampu memperlakukan satu dengan yang lain sebaik-baiknya sebagaimana kita memperlakukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya kita dapat saling menyambut, saling memperlakukan dengan baik, dan saling menopang dalam hidup kita bersama. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, mari kini kita menaikkan doa-doa syafaat kita berdoa. Allah yang Maha Kasih,
Kami bersyukur atas kehidupan yang terus Engkau pelihara di dalam hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan di dalam kehidupan ini. Kini kami akan memasuki tengah tahun yang kedua di tahun 2020, maka biarlah kami percaya Engkau juga yang akan terus menolong dan memimpin kami menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi. Tuhan, biarlah kami juga hidup sebagai umat-Mu yang dapat saling memperhatikan dan mempedulikan satu dengan yang lain, untuk saling memperlakukan dengan baik, dengan hormat, dengan sopan, semua orang yang Tuhan percayakan untuk kami temui di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang saat ini berada dalam pergumulan, kondisi sakit, kelemahan tubuh mereka. Mari Engkau yang menjamah dan menguatkan ya Tuhan. Bahkan biarlah di tengah-tengah sakit yang sedang mereka alami, biarlah kiranya mereka bisa tetap menjadi teladan dan inspirasi bagi banyak orang yang mengenal mereka. Kami berdoa untuk setiap mereka yang berada dalam usia lansia dan anak-anak. Di dalam setiap hal yang mereka alami, biarlah kiranya Tuhan juga terus menopang dan menguatkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kami yang berada dalam pergumulan-pergumulan karena usaha maupun pekerjaan yang sulit kami tekuni. Maka biarlah kami terus juga merasakan hikmat-Mu, menolong kami melewati segala sesuatunya. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di dalam berbagai pergumulan kami bersama menghadapi pandemi COVID-19 ini, biarlah kami dapat terus juga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang terbaik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Biarlah bangsa kami dapat bertahan dan menjadi bangsa yang kuat. Kami berdoa biarlah kiranya setiap masyarakat dapat bekerja sama di berbagai daerah dan tempat. Kami berdoa untuk setiap para pengambil kebijakan di bangsa ini, pemimpin-pemimpin organisasi, pemimpin-pemimpin gereja. Biarlah kiranya Engkau juga yang menuntun mereka dengan hikmat Tuhan, sehingga apa yang dihasilkan dapat sungguh membuat kami menjalankan kehidupan yang lebih baik lagi dalam hari-hari kami ke depan. Kami berdoa untuk setiap petugas medis, dokter, suster, setiap orang yang berjumpa dengan pasien COVID-19 di berbagai rumah sakit dalam tempat-tempat perawatan. Maka biarlah Tuhan Engkau yang terus menolong di dalam setiap pelayanan, pekerjaan mereka. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan yang terbaik. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami yang menjalankan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Maka biarlah Tuhan dengan semakin banyak ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan, mereka juga dapat semakin memiliki bekal bagi masa depan mereka yang akan mereka hadapi dengan setiap kemungkinan yang bisa terjadi. Tuhan sertai kiranya setiap para pendidik, para guru di dalam menyiapkan juga semester atau tahun ajaran yang baru ke depannya. Biarlah melalui setiap apa yang mereka lakukan, sungguh pendidikan dapat dikuatkan dan menghasilkan naradidik yang siap menghadapi setiap tantangan hidup mereka ke depan. Tuhan, kami menaikkan doa syafaat ini karena kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang terus menyertai dan menguatkan kehidupan kami sebagai pribadi, sebagai gereja, sebagai kehidupan yang menjadi bagian dari bangsa dan negara ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 89 ayat 1 sampai dengan 2. Nyanyian pengajaran Etan, orang Esrahi, aku hendak menyanyikan kasih serta Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur ini dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, persembahan dalam bentuk uang tunai dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dipersembahkan saat kita nanti dapat beribadah bersama. Yang kedua, persembahan dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 0948 488 488
atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Yang ketiga melalui KRIS. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Serandukan lagu baru, serandukan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan yang hilang. Serandukan lagu baru, serandukan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Serandukan lagu baru, serandukan lagu baru bagi-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Bapa, karena pada saat ini kami boleh bawa persembahan kami. Bapa, tolong kami agar kami dapat memberikan lebih daripada apa yang Engkau berikan pada kami. Ajar kami Bapa agar kami juga dapat memberikan diri kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Bapa, terimalah persembahan ini. Tolong juga bagi para majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, tolong agar persembahan ini dapat dipakai dan digunakan dengan baik. Terima kasih Bapa, terimalah persembahan ini dan kuduskanlah Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Inginkah kau ikut Tuhan pikul salib? Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tabib. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Harus aku sangkal diri ikut salib di godaan dunia ini, ikut tapi pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Apapun kesusahan, jangan lemah. Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus.
Umat yang kasih Tuhan, mari kita melanjutkan kehidupan kita sebagaimana Tuhan juga akan melanjutkan kasih-Nya kepada setiap kita. Dan kita dapat terus juga memperlakukan satu dengan yang lain dengan sebaik-baiknya. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera.